Ciri-cirinya seperti ini, matanya merah melotot, kemudian rambutnya panjang, taringnya panjang, kukunya juga panjang-panjang, kuku tangan dan kuku kaki semuanya panjang, bentuknya kecil seperti boneka. Selain itu, setiap saat tubuh Mbak Dita merasa digerayang-gerayangi ya, dari antara lutut sampai dengan di sini ya, di bagian dada, itu selalu merasa digerayangi, tapi nggak ada barang apa-apa yang gerayanginnya. Dan bayangan dari Mbak Dita itu ya si jenglotnya itu yang menggerayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber semua. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ya, di mana ada seorang PSK dan juga pemandu karaoke yang menggunakan penglaris jenglot ya. Seperti yang kita ketahui, untuk bentuk jenglot itu serem sekali ya. Ada taringnya, matanya juga merah, rambutnya panjang keriting, dan juga kakinya kecil-kecil, bentuknya seperti boneka ya. Akan tetapi itu bisa hidup ya, bisa berjalan, itu adalah hal gaib. Nah, bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai ya. Ya, jadi yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan keimanan, tetap iman kita, kemudian keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga kita selalu diakui jadi umat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaatul utsma, amin ya robbal alamin. Nah, bermula dari seorang wanita, seorang gadis, sebut saja namanya Mbak Dita. Mbak Dita ini salah satu gadis pendiam yang ada di desa, salah satu kota ya. Nah, saya tidak bisa menyebutkan di mana kotanya karena ini salah satu privasi yang harus saya jaga. Nah, saat itu saya bertemu Mbak Dita itu eh, ketika sudah akrab ya, sudah akrab bekerja di salah satu perusahaan, di mana Mbak Dita itu menceritakan semua kisah hidupnya, eh, manis pahitnya menjadi seorang PSK ya. Tentunya banyak pahitnya ya, manisnya itu hanya uang dan kenikmatan sesaat saja, selain itu banyak pahitnya. Oke, bermula dari Mbak Dita yang seorang gadis pendiam di desa. Dulu itu dia bermula saat lulus sekolah. Dia itu lulus sekolah di tahun 2017 ya, ini masih baru-baru. Di tahun 2017 dia lulus sekolah SMK jurusan teknik ya, di salah satu SMK negeri di desanya. Nah, setelah lulus sekolah, kehidupan keluarganya, bapak ibunya masih ada, kemudian memiliki satu adik ya, adik cewek juga. Jadi satu keluarganya itu ada 4 orang, bapak ibu, kemudian Mbak Dita dan juga adiknya. Untuk adiknya ini saat ini masih belajar di bangku SMA ya, di bangku SMA. Kemudian bapak ibunya masih serabutan, kerjanya serabutan. Dan saat itu di tahun 2017 keadaan ekonominya tergolong cukup sulit dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Kalau misalnya untuk makan minum, alhamdulillah cukup, tapi kalau untuk kebutuhan dan keinginan lainnya itu tidak bisa. Bahkan saat itu punya motor itu cuma satu, digunakan untuk pergi sekolah bersama adiknya saat itu. Kemudian setelah lulus sekolah, Mbak Dita ini bekerja. Mbak Dita ini bekerja di salah satu perusahaan, menjadi buruh perusahaan ya, karyawan di salah satu kantor di kotanya. Kemudian untuk gajinya standar ya, saat itu belum sampai UMK ya. UMK saat itu berapa ya, kalau nggak salah antara 2.300.000-an, 2.300.000
itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harinya, mampu membantu kelayakan hidup di keluarganya, akan tetapi ya tidak bisa menyisihkan untuk uang tabungan, karena gaji segitu itu pas untuk kehidupan eh, kebutuhannya saja. Setelah berjalan selama 2 bulan ya, 2 bulan itu ternyata Mbak Dita sudah mulai menyukai pekerjaannya sebagai LC ya, pemandu karaoke, dan dirasa enak karena sudah memiliki banyak tabungan, dan saat itu juga Mbak Dita sudah bisa membeli motor yang seharga 40 jutaan ya, dan itu tergolong prestasi yang sangat bagus karena selama bekerja di pabrik Mbak Dita belum bisa mengumpulkan uang secepat itu. Setelah itu Mbak Dita melirik salah satu temannya sesama LC ya. eh, Temannya itu sangat laris sekali, banyak yang memilih, dan ketika Mbak Dita bertanya kepada Mbak Mawar, kenapa orang itu kok laris sekali, banyak yang minat. Kemudian Mbak Mawar memberikan bocoran kepada Mbak Dita. Dita, dia itu laris itu karena menggunakan penglaris. Kalau kamu kan belum ada penglarisnya, saya sarankan kamu juga ikut memasang penglarisnya ya. Kemudian Mbak Dita bertanya kepada Mbak Mawar lagi, apa itu Mbak penglarisnya? Nah, Mbak Mawar langsung mengatakan, pasang susuk seperti itu. Eh, di mana pasangnya? Nanti saya ajak ke rumah Abah, seperti itu ya. Kata-kata dari Mbak Mawar itu Abah. Abah itu maksudnya ya Mbah Dukun itu. Mbah Dukun untuk memasang susuk seperti itu. Langsung hari berikutnya Mbak Dita diajak ke rumah Mbah Dukun tadi, ke rumah Mbak Abah untuk memasang susuk. Akhirnya Mbak kita langsung memasang susuk di bagian kening, kemudian di bagian bibir, dan juga berada di bagian apa namanya ini, dada ya, seperti itu. Dia memasang 3 susuk. Setelah memasang susuk, akhirnya Mbak Dita juga ikutan laris. Yang awalnya sehari tamunya itu cuma 2, sekarang tamunya berubah menjadi 5 sampai 7 seperti itu. Akan tetapi 2 bulan berikutnya itu sepi lagi ya. Kenapa kok bisa sepi lagi? Tanya Mbak Dita kepada Mbak Mawar. Kemudian Mbak Mawar memberitahu lagi kalau pasang susuk itu harus dicas lagi, harus dicas setiap 2 bulan sekali ya. Ada ritualnya. Terus kemudian Mbak Dita berinisiatif, gimana kalau nggak usah ngecas lagi. Kalau nggak usah ngecas itu ada beda lagi ya, tidak pasang susuk tapi ada penglarisan, sebuah ritual seperti itu. Karena Mbak Dita sudah tertarik untuk mencari uang sebanyak-banyaknya di pekerjaannya itu, maka Mbak Dita tanpa berpikir panjang langsung ada keputusan yang bulat untuk penglaris yang jangka panjang. Kemudian diajaklah ke abahnya tadi, dan abahnya tadi menyarankan untuk jangan dulu karena emosional kamu masih belum stabil. Kalau kamu tidak bisa memberikan syarat-syaratnya, nanti efeknya ke hidup kamu, seperti itu. Kemudian Mbak Dita sedikit memaksa kepada abah untuk memberikan penglaris yang jangka panjang, dan mau gak mau abahnya harus memberikan penglarisannya itu, dan ternyata penglarisannya itu adalah jenglot. Ketika Mbak Dita dikasih tahu kalau penglarisannya itu menggunakan jenglot, Mbak Dita tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan dan bertanya apa saja syarat-syaratnya, Bah. Karena
Di mata Mbak Dita itu masih uang, 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 dan uang. Ingin selalu mencari uang sebanyak-banyaknya, hidup mewah nanti ketika pulang di desanya ya. Artinya pengen sukses ketika pulang di desanya. Kemudian Mbah Dukun si Abah ini langsung memberikan syaratnya. Syarat yang pertama itu bunga 7 rupa ya, seperti biasanya. Kemudian bunga kantil 2, artinya sepasang pria dan wanita. Kemudian ada dupa dan juga darah golongan O. Nah, kemudian Mbak Dita bertanya bagaimana cara mendapatkan darah golongan O, sedangkan itu susah ya untuk mencari darah golongan O. Dan Mbah Dukun langsung memberikan jawaban, gampang saja, nanti yang cari darahnya itu saya, kamu tinggal transfer saja nominal darahnya tadi, transfer ke rekening Abah, seperti itu. Oke Bah, langsung saya setujui, langsung saya sepakati. Kapan tirakatannya Bah? Kapan ritualnya Bah? Kemudian dijawab si Abah, ritualnya nanti tepat malam Jumat Kliwon. Kemudian bertemu lagi dengan Abah di malam Jumat Kliwon dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Abah. Proses pemasangan penglaris dengan jenglot langsung dimulai ritualnya. Oke, setelah proses ritual berhasil berlangsung, Mbak Dita langsung pulang. Dan ketika tidur, Mbak Dita itu langsung ditemui sosok jenglot. Ciri-cirinya seperti ini, matanya merah melotot, kemudian rambutnya panjang, taringnya panjang, kukunya juga panjang-panjang, kuku tangan dan kuku kaki semuanya panjang, bentuknya kecil seperti boneka. Itu di dalam mimpinya, dan antara Mbak Dita dan jenglot itu saling berkomunikasi di dalam mimpinya. Kemudian minggu pertama itu penghasilannya di luar dugaan, yang asalnya 5 juta sampai 7 juta itu tembus sampai 10 jutaan hanya satu malam guys. Hanya satu malam Mbak Dita bisa meraup keuntungan sampai 10 juta rupiah ya. Tentunya itu uang banyak sekali kalau dibandingkan dengan pekerjaan Mbak Dita yang ada di kampung ya, yang kerja di pabrik, itu 5 kali lipat lebih banyak. Kemudian berjalan 2 bulan 3 bulan, ternyata proses pemasangan penglaris jenglot ada efek sampingnya. Efek samping yang pertama, setiap Mbak Dita tidur selalu bertemu dengan si jenglot itu yang wajahnya menakutkan. Kemudian ketika Mbak Dita bertemu dengan pacarnya ya, Mbak Dita sudah memiliki pacar di Jawa Barat itu. Ketika bertemu dengan pacarnya, Mbak Dita tiba-tiba emosional tinggi, tiba-tiba mengamuk seperti orang kesurupan, mencakar-cakar pacarnya dan juga memukul-mukul pacarnya. Itu terjadi tidak hanya sekali 2 kali, bahkan setiap kali bertemu dengan pacarnya selalu diamuk. Nah, ternyata Mbak Dita itu tidak sadar ketika melakukan hal tersebut. Selain itu, setiap saat tubuh Mbak Dita merasa digerayang-gerayangi ya, dari antara lutut sampai dengan di sini ya, di bagian dada, itu selalu merasa digerayangi, tapi nggak ada barang apa-apa yang gerayanginnya. Dan bayangan dari Mbak Dita itu ya si jenglotnya itu yang menggerayangi. Nah, karena setiap saat digerayangi, dimanapun tempatnya Mbak Dita berada, itu selalu diawasi oleh si jenglot. Rasa was-was, rasa ragu, dan rasa takut yang ada di dalam diri Mbak Dita ini membuat Mbak Dita tidak merasa nyaman sama sekali. Kemudian lambat laun si pacarnya ini curiga kepada Mbak Dita. Kenapa Dita ini? Apakah melakukan sesuatu? Dan ditanyakan kepada salah satu temannya ya, pacarnya ini memiliki teman seorang indigo. Nah, dikasih lihat fotonya. Ini kenapa pacar saya ketika bertemu dengan saya selalu ngamuk-ngamuk. Ini fotonya, dia selalu ngamuk-ngamuk, memukul-mukul saya,
sampai rasanya itu sakit sekali ya. Ini kenapa? Dan tiba-tiba si jenglot dari Mbak Dita ini datang ke pacarnya ini yang sedang mengobrolkan Mbak Dita. Kemudian si teman indigonya ini melihat, oh, ini ada sosok jenglot yang datang ke sini. Apakah ini punya pacar kamu atau tidak? Sepertinya ini punya pacar kamu yang selalu mengikuti pacar kamu. Mukanya itu serem sekali, matanya berwarna merah, taringnya panjang, rambutnya panjang, kuku panjang, dan kuku kaki juga panjang-panjang. Bentuknya kecil seperti boneka dan menakutkan sekali. Sepertinya ini yang membuat pacar kamu selalu ngamuk-ngamuk kepada kamu, selalu mukulin kamu. Akhirnya setelah pacar Mbak Dita ini pulang, bertemu dengan Mbak Dita lagi, ngomong kepada Mbak Dita, kamu ini kenapa? Apakah kamu memiliki jenglot? Dan bertanya kepada Mbak Dita, apakah kamu memiliki jenglot? Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Awalnya Mbak Dita nggak mau cerita, akan tetapi ketika si pacarnya ini memaksa Mbak Dita untuk ngomong, kamu jujur saja, nanti kita cari solusinya. Solusi bagaimana kalau ini bisa lepas, kita cari solusinya. Saya tidak akan meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Ini kata teman saya indigo, dia bisa melihat hal-hal gaib, hal yang tidak terlihat oleh orang biasa. Teman saya ini bisa melihat dan mengatakan kalau kamu punya sosok jenglot ini. Mbak Dita kan shock ya, kaget kenapa pacarnya ini kok bisa tahu. Tapi karena pacarnya ini selalu memaksa untuk jujur dan memberikan solusi, akhirnya Mbak Dita mengatakan apa sejujurnya. Ya bilang kalau ini jenglot sebagai penglaris, biar saya dapat uang banyak dan lain sebagainya, biar semua tamu mau dengan saya dan seterusnya ya, biar tabungannya banyak untuk kehidupan yang layak nanti ketika Mbak Dita tua dan seterusnya ya. Akhirnya si pacarnya menegaskan lagi, apakah kamu mau melepaskan si jenglot ini? Akhirnya Mbak Dita berpikir panjang juga, toh selama ini dia juga selalu diganggu oleh si jenglot ini ya, selalu digerayangi tubuhnya, selalu merasa diawasi, dan ketika tidur juga selalu bertemu dengan jenglot dalam mimpinya, dan ketika bertemu dengan si pacarnya selalu ngamuk-ngamuk gak jelas. Akhirnya Mbak Dita memutuskan untuk pisah dengan si jenglot. Kemudian si pacarnya ini memberikan solusi, bagaimana kalau misalnya kamu kembali ke rumah Mbak Dukun tadi untuk meminta melepaskan si jenglot dari dalam tubuh Mbak Dita. Nah, setelah Mbak Dita datang ke rumah Mbak Dukun tadi dan menjelaskan efek samping dan alasan kenapa Mbak Dita pengen lepas kepada jenglot. Bah, saya mau lepas dari jenglot tadi, bah, karena sangat mengganggu kehidupan saya. Setiap malam saya selalu bertemu dalam mimpi, kemudian setiap saat saya merasa digerayangin oleh si jenglot dan juga merasa diawasi di semua tempat dimanapun saya berada. Saya selalu diawasi oleh si jenglot itu, dan parahnya lagi ketika bertemu dengan pacar saya merasa saya seperti orang kesurupan ya, mukul-mukul pacar saya terus, ngamuk-ngamuk pacar saya nggak jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk melepas karena dalam hati saya merasa takut, tidak nyaman, tidak aman dan lain sebagainya, bah. Akhirnya saya pengen lepas. Dan ternyata bagaimana jawaban dari Mbah Dukun ini? Ternyata Mbah Dukun tidak memberikan solusi, tapi memarahi dari Mbak Dita ini. Justru Mbak Dita malah dimarah-marahi oleh Mbah Dukun.
Dulu saya sudah menjelaskan kepada kamu, kamu ini jangan memakai ini karena efek sampingnya ini besar. Apalagi kamu masih muda, emosional kamu masih belum tertata. Nah, begini akhirnya akibatnya. Dan Mbah Dukun bilang lagi, si jenglot ini tidak mau lepas dari dalam tubuh kamu dan saya tidak bisa melepasnya. Akhirnya seketika itu Mbak Dita langsung menangis lalu pulang dan bertemu dengan pacarnya, bercerita sambil menangis. Ini kenapa Mbak Dukun malah marahi saya, tidak mau melepaskan tapi malah marah-marahin saya. Ini katanya sudah gak bisa lepas, ini gimana saya. Kemudian si pacarnya memberikan solusi lagi, bagaimana kalau kita minta saran kepada teman saya yang memiliki kemampuan indigo tadi, yang bisa melihat yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Kemudian datanglah Mbak Dita sama pacarnya ke rumah temannya yang memiliki kemampuan indigo tadi. Akhirnya si teman indigo tadi memberikan solusi. Saya memiliki guru kiai ya, Pak Kiai juga Pak Ustadz yang ahli supranatural. Pasiennya sudah banyak sekali, sudah banyak yang berhasil. Pasiennya itu rata-rata kasusnya yang sama seperti pacar kamu. Nah, akhirnya diajaklah Mbak Dita dan pacarnya ke rumah Pak Kiai yang ahli supranatural tadi. Kemudian Pak Kiai bertanya kepada Mbak Dita, apakah kamu memang benar-benar pengen lepas? Jawab Mbak Dita dengan tegas, ya Pak Kiai, saya pengen lepas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu tidak akan mengulanginya lagi di suatu hari? Jawab Mbak Dita dengan tegas, iya Pak Kiai, saya tidak mau lagi karena ini sangat mengganggu dan menakutkan sekali. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu sudah pengen kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab Mbak Dita dengan tegas, ya Pak Kiai, saya pengen kembali ke jalan yang benar. Akhirnya Pak Kiai memberikan beberapa syarat. Syaratnya itu ada bunga 7 rupa, kembang kandil, ada dupa ya. Tapi dupanya itu bukan dupa liti yang sama seperti Mbah Dukun tadi. Dupanya itu berbentuk segitiga kecil dan katanya dari Arab, baunya itu wangi sekali ya, tidak nyengat seperti yang ada di Mbah Dukun. Kemudian ada merpati, sepasang merpati. Merpatinya itu syaratnya sudah keplek. Keplek itu artinya sudah jadi kekasih lah, seperti itu. Misalnya dibuang jauh itu masih mendekat, sama-sama mendekat seperti itu ya. Kemudian ditanya lagi oleh Mbak Dita, kamu dulu ritualnya pas malam apa? Jawab Mbak Dita, malam Jumat Kliwon. Oke, kata Pak Kiai, proses pelepasannya tepat di malam Jumat Kliwon. Nanti malam Jumat Kliwon kamu datang ke sini dengan syarat-syarat yang sudah saya berikan tadi. Oke, tepat malam Jumat Kliwon proses ritual pelepasan, tirakatan pelepasan dari sosok jenglot ini berlangsung malam hari itu. Untuk merpati tadi itu dilepaskan, yang satu dibawa oleh Pak Kiai, yang satu dibawa oleh Mbak Dita. Kemudian keduanya ini saling berpisah di jauh, kemudian dikasih aba-aba, dilepasnya bareng sehingga kedua merpati ini tidak akan berkumpul meskipun dilepas. Ini salah satu syarat proses pelepasan dari jenglot. Kemudian setelah proses ini berakhir, akhirnya Mbak Dita merasa lebih lega, merasa lebih tenang, dan juga merasa lebih aman dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Dan juga gangguan-gangguan semuanya hilang. Yang asalnya merasa diraba-raba, yang selalu emosional kepada pacarnya, karena si jenglot itu tidak suka kalau Mbak Dita ini memiliki pacar ya. Akhirnya itu sudah tidak lagi ya, sudah tidak emosional kepada pacarnya. Tapi yang merasa diawas-awasi itu selalu ada, masih ada. Kemudian bertanya lagi kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya masih merasa diawasi, tapi untuk efek yang lainnya sudah tidak terasa, tapi masih diawas-awasi. Kata Pak Kiai, tenang saja, tetap kamu berada di jalan yang benar. Insya Allah nanti
lambat laun akan hilang sendiri. Itu proses terornya dari si jenglot itu akan hilang sendiri. Baik, setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, akhirnya sudah lepas semuanya. Mbak Dita sudah tidak merasakan apa-apa, sudah tidak ada yang ngawasi lagi, dan sekarang bahagia bersama dengan pacarnya. Kemudian setelah proses pelepasan itu, Mbak Dita pulang kampung bersama pacarnya, kemudian meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk menikah. Akhirnya kedua orang tuanya merestui hubungan Mbak Dita dan pacarnya untuk menikah. Dan sekarang Mbak Dita beserta suaminya, sekarang sudah jadi suami, sudah memiliki 2 anak ya. 2 anak masih kecil-kecil ya, kecil-kecil. Yang satu sekarang sudah TK dan yang satu masih bayi. Mbak Dita menceritakan ini kepada saya supaya Mbak Dita ingin pengalaman ini hanya Mbak Dita saja, yang lain jangan sampai melakukan hal yang serupa, karena hanya nikmat sesaat saja, hanya keuntungan sesaat saja. Setelah itu hanya kepedihan yang ada. Baiklah, itu sedikit cerita dari saya. Apabila teman-teman para subscriber memiliki cerita yang menarik terkait hal-hal supranatural, silahkan dikirimkan ceritanya ke WhatsApp saya. Saya taruh WhatsApp saya di kolom komentar, di kolom deskripsi. Silahkan di share pengalaman kalian untuk bisa saya ceritakan kepada para subscriberku semua, agar tidak ada orang lain yang mengikuti jejak buruk itu. Baiklah, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya banyak orang yang bisa melihat pengalaman kalian semua, supaya tidak mengikuti jejak buruk itu. Dan semoga kalian yang menonton video ini tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.